Biasa di sawah gitu ya. Biasa di sawah, biasa bermain-main dengan sapi, Sama kebun. Ya. sama kebo gitu ya. Ya. Anda kan sih orang sarjana nih ya. Ya. Punya modal gitu ya. Tapi kenapa sih memilih menjadi petani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sasalasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan MD Lama Kelurahan Kota Siantar Penyambungan Mandailing Natal. Pagi Madinah pagi. Kembali bersua dengan kami di program spesial talk show Ruang Paslah. Cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Selamat pagi semuanya, salam sayang selalu untuk Anda yang udah stay dari tadi juga selamat pagi, yang baru gabung juga selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses yang diraih. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari ini kita dapat mewujudkan apa yang menjadi impian kita selama ini. Sahabat Start FM, kesuburan tanah Indonesia sudah sangat tersohor ya. Apa saja bisa tumbuh. Kata Gus Plus ya, itu ikan dan laut itu katanya ya. Pokoknya tongkat aja bisa jadi tanaman gitu kan. Luar biasa memang anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa bagi kita khususnya di Bumi Kordang 9. Belakangan ini dengan maraknya pembangunan dengan cepatnya perputaran waktu membuat banyak orang meninggalkan pertanian. Masyarakat lebih memilih pekerjaan kantoran, tapi tidak dengan tamu Ruang Paslah kali ini. Di Ruang Paslah edisi kali ini telah hadir di studio yaitu Azwar Pulungan, seorang petani modern dengan tema Azwar Pulungan Ekonomi Kerakyatan dan Sentra Buah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggilnya apa nih enaknya nih Pak? Bang boleh. Enggak, ini aku manggilnya apa nih? Bung Adinda aja ya. Adinda Azwar Pulungan di sini telah hadir. Selamat datang di studio Radio Start FM. Kita bincang-bincang di sini, kita share, kita diskusi tentang apa yang sudah dilakukan gitu ya. Gimana rasanya kalau di studio nih? Oh, ya agak-agak canggung juga ya, karena baru kali ini masuk. Biasa di sawah ya. Iya, biasa di sawah. Biasa. Biasa di sawah gitu ya. Biasa di sawah, biasa bermain-main dengan sapi, sama kebun. Ya. sama kebo gitu. Ya. Tapi kita juga di pagi hari ini selama 1,5 jam hingga informasi pukul 11.30 kita juga berbicara tentang pertanian ya. Ya. Namun kita boleh ikut, Anda boleh berpartisipasi nanti bagi pendengar kami dimanapun Anda berada. Boleh menggunakan line telepon kita di 0812 88881026 itu nomor telepon, nomor WA-nya di 0812 9172 1177. Buat Anda yang ingin berinteraksi nanti langsung dengan narasumber kita boleh bertanya. Masalah khusus tema kita di sini adalah bagaimana cara bertani secara modern gitu ya. Kemudian Anda juga dapat mengikuti acara ini langsung atau live streaming video kita di laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM atau mungkin juga di website kita live di www.startfmmadinah.com. Di samping tetap stay di sini di 102.6 atau di 102,6 FM. Baik, Adinda ya. Azwar Pulungan. Pulungan ini penguasa Tabargot ya, yang punya yang asalnya dari Tabargot. Tabargot ya. Cuman kita adanya di Desa Runding. Runding ya. Aku pikir penguasa Tabargot itu yang penguasa emas-emas itu kan. Ya. Mungkin ya. Nah, Anda kan sih orang sarjana nih ya. Sarjana terus punya modal gitu ya. Tapi kenapa sih memilih menjadi petani atau pekebun? Jarang loh, apalagi sarjananya di Pulau Jawa, lulusannya universitasnya dulu di Bogor gitu kan. Orang kan ini ya mindset Madinah itu kan kita nih merantau. Ini kok malah pulang kampung, malah menggarap menjadi seorang petani. Ini kenapa ini? Ya, saya lihat di kampung kita ini peluang untuk bertani itu sangat luas ya.
Sangat luas ya. Jadi awalnya saya pulang kampung itu untuk merawat orang tua. Nah setelah orang tua tidak ada, setelah mereka almarhum, saya terus ke kampung. Saya lihat tanah itu subur, Ya. banyak peluang untuk mendapat penghasilan, baik untuk kita, untuk masyarakat yang ada di sekitar juga. Dan saya coba awalnya saya tanam skala-skala kecil, mulai dari melon, kol, pepaya, kalina, mulai dari tahun 2012. Kita sudah mulai tanam skala kecil dan ternyata bagus. Bagus ya. Jadi motivasinya karena melihat tanah Mandailing sangat subur. Tidak kalah dengan tanah di Jawa, baik di Bogor atau di Malang atau di Brastagi ya. Brastagi, sentra-sentra pertanian di Indonesia. Tahu nggak kira-kira di Mandailing ini yang subur itu apakah secara menyeluruh itu subur semua gitu kan? Rata-rata saya lihat hampir 90% rata-rata subur semua. Sampai wilayah Pantai Barat juga Pantai misalnya? Barat di mana aja, apa aja bisa tumbuh di sini. Dan kita sudah coba. Baik katanya yang lengkeng dataran tinggi, yang katanya jeruk harus di dataran tinggi, ternyata dataran rendah kita sudah buat. Kol yang harusnya di dataran tinggi kita sudah coba di desa. Kol juga dengan suhu tertentu gitu suhu ya? Tertentu ternyata di Runding kita bisa mencapai 3-4 kilo per buah. Per buah ya? Ya. Sampai orang tidak percaya kalau itu kol. Itu Karena kol mereka dari tidak Runding. tahu ya. Tidak tahu sebetulnya kol itu seperti apa gitu. Tahu mereka hanya sawi. Oh, itu ya. Salah satu contohnya. Nah, ini memang boleh sedikit bercerita ya, lanjut saja misalnya ceritanya dari motivasi itu lalu menjadi sekarang itu dorongan apa saja sih sebenarnya yang sangat kuat itu orang menjadi intinya saya ingin membangun desa dari sektor pertanian. Iya. Dan hanya itu yang bisa diandalkan dari sana, dari desa Runding. Iya, dan itu menyeluruh juga ya. Menyeluruh. Dari desa-desa yang Dari ada. desa-desa yang ada. Dan saya bawa ke sana itu virus bertani itu. Dan sekarang sudah mulai. Virusnya virus positif ya. Virus positif bertani. Untuk saudara-saudara kita di kampung. Nah, biasanya orang masyarakat ini karakter ya. Masyarakat kita di sini kan harus ada contoh dulu baru mau bergerak, biasanya begitu. Ada dulu contohnya, dilihatnya sukses, baru rame-rame nanti ke situ. Mengantisipasi itu seperti apa yang yang Anda lakukan gitu? Kita harus berbuat dulu. Berbuat. Kalau kita hanya cuap-cuap, hanya berbicara saja, kita tidak kasih contoh, orang tidak akan percaya. Dan itu Anda alami? Saya alami, dan saya dicibir pertama pulang kampung. Itu dicibir, apa yang bisa Silian, apa yang tahu apa dia tentang pertanian. Tentang pertanian ini. Saya dari lahir sudah bertani kok, kata orang di situ. Dan itu seringkali dialami oleh PPL kita juga. Begitu dia melakukan penyuluhan, apa namanya itu tidak diterima oleh masyarakat. Tidak diterima ya. Jadi sifat kita khususnya di Mandailing, tapi saya rasa sih umum itu ya orang Indonesia. Orang Indonesia ya. Hanya meniru. Kemampuan meniru. Itu ya. Kalau untuk mereka harus melihat dulu hasil ya, baru mereka ikut. Nah, bagaimana supaya mereka ini nanti yang mereka tiru tidak merugikan mereka. Kita siapkan, kita tanam baik hortikultura, buah-buahan, dan kita buka pasarnya. Dan tidak harus pasar luar kabupaten saja yang pasar kita lokal dulu. Pasar lokal dulu. Karena orang-orang di sekitar kita juga perlu juga untuk makan buah segar. Tidak harus buah-buah impor yang didatangkan dari luar yang sudah pakai pengawet itu segala macam kan. Iya. Dan itu cibiran tadi saya agak menarik nih kita bicara masalah ini pola nih ya, pola berpikir dan karakter masyarakat kita ini kan dapat cibiran Allah apalah itu gitu kan. Nah, hambatan dan juga hambatan seperti ini serta kendala yang seperti ini, Anda tidak mundur sama sekali gitu. Saya tidak mundur dan tidak akan mundur. Dan saya merasa sedih sebetulnya. Saudara-saudara ini dan tidak pernah keluar, mereka tidak pernah melihat kan. Dan saya harus tunjukkan sama mereka bahwa bertani itu seperti ini.
Bertani itu terhormat gitu. Bertani itu terhormat Dan kaya gitu. dan kaya hati. Nanti bahagia itu kan tidak selalu diukur dengan uang. Oh gitu ya. Ya. Bahagia itu diukur apa ketika panen gitu. Ketika panen, ketika menanam, ketika tumbuh trubus, istilah pertaniannya, tumbuh tunas dari tanaman kita, itu bahagianya itu luar biasa. Dan saat ini di sana sudah ada yang tadinya penghasilannya karet, ada luasan lahannya itu sampai 1,5 sampai 2 hektar, hanya kira-kira 40 kilo hasilnya. Saat ini setelah mereka gantikan dengan tanaman lain, itu bisa penghasilannya 1,5 sampai 2 juta per minggu. Penghasilannya dari hasil tadi setelah diganti dari dengan tanaman dari karet itu menjadi buah gitu ya. Contohnya pepaya tadi. Pepaya kalina itu ya. Nah, kemudian ini bagaimana sih sebenarnya Anda meyakinkan masyarakat itu membangun usaha pertanian ini? Di samping tadi sebagai contoh. Kemudian kan ini kita juga lagi-lagi karakter kemudian biasanya kalau kita ajak kan mereka minta modal, kemudian mereka minta bibit, apakah ya gratis, pupuk lagi apa dan segala macam itu kan itu Anda alami atau bagaimana? Nah di sini ada sebagian orang yang mau ini sesuai dengan kemampuan saya siapkan bibitnya, ada yang saya kasih mereka setelah panen nanti kalian bayar bagi hasil. Ada yang sistemnya saya kasih lahan, saya kasih bibit, saya kasih untuk perawatan sampai dia panen, nanti kita bagi hasil. Itu apa itu? Contohnya ya apa saja, ada cabai, ada pepaya, ada tanaman, ada pisang. Nah itu kita buat seperti itu. Jeruk kita baru mulai panen, ada jeruk nipis juga di sana. Itu banyak ya masyarakat kita yang banyak sekarang, hampir mungkin ada sekitar 20 hektaran sudah mulai berkebun buah, dan mungkin nanti 2-3 tahun ke depan nampak baru kelihatan kita sudah sentra buah. Tapi kalau saat ini rambutan memang kita sudah mulai panen karena dari ompong-ompong kita itu sudah ada yang nanam di sana. Ya, rambutan memang tanaman apa namanya tuh? Tanaman keras ya, tanaman jangka panjang ya, rambutan, duren gitu ya. Ya, itu tanaman kerasnya kita buat. Untuk tanaman lunaknya kita buat, ada yang nanam jeruk, ada yang nanam pepaya. Itu saat ini cocok ya, bisa campur sarinya seperti itu. Tumpang sari namanya. Tumpang sari ya, maksudnya ya. Tumpang sari ya. Itu dengan apa saja itu tumpang sari itu? Jadi tanaman tuanya ada yang kita tanam durian, ada pokat, ada kelengkeng, ada lengkeng, dan tumpang sarinya ini kita buat sekaligus tanaman pelindung. Di saat tanaman durian itu kecil dia perlu pelindung, kita tanam pisang dan kita tanam pepaya, ada yang kita tanam jeruk, ada juga tanaman-tanaman seperti nanas. Ya. Oh iya, Anda nanas, saya tertarik sekali nih. Kita mau sentra nanas terbesar ini di Madinah. Iya. Anda yakin itu? Saya ragu. Cocok enggak dengan cocok saja. Apa namanya itu, kultur tanah atau apa namanya? Kontur tanah, kontur tanah ya. Semua bisa kita tanam di sini. Dari dulu kan ada tempat apa namanya Paronasan. Di Maga. Ada di Maga. Ya. Dan pendahulu kita itu di Runding saja dulu, itu sudah ada yang berkebun nanas di daerah di kaki Tor Sigantang itulah. Sebenarnya kendalanya di mana gitu? Kenapa sih kita tidak makmur sampai sekarang? Dulu jeruk Maga luar biasa, sampai dia populer sekali dia jeruk dari Maga. Kemudian juga apa itu ubi-umbian gitu kan? Kentang ya maksudnya dari Bulu Pungku gitu kan, Muara Sabut, Tanah Godang gitu kan, di samping kopi. Tapi kenapa petani kita tuh ini sedikit apa ini ya? Kenapa petani kita tuh sangat sulit untuk mencapai sejahtera padahal semuanya mendukung gitu. Gimana kendalanya? Kendalanya satu, mereka itu sulit di pasar ya. Dan cenderung kita tadi itu meniru dan tidak memperhitungkan kemana nanti di saat saya berhasil, kemana saya harus jual. Nah di sinilah peran kita petani-petani yang memang
ada punya modal, punya jaringan keluar, kita buka pasar. Dan seharusnya di sini pemerintah jeli melihatnya. Jangan hanya sesaat saja, di saat ada itu proyek mereka sibuk dan tidak ada tindak lanjut. Pemerintah di sini dibutuhkan ya, lintas sektoralnya. Sangat dibutuhkan. Karena rata-rata petani ini terkendala dengan modal. Kemudian apa peranan pemerintah kalau yang dibutuhkan terkait dengan untuk ada jaminan sebangsa petani itu sangat meyakini dia ketika panen misalnya harganya tidak fluktuasi, minimal dia tidak rugi gitu. Seharusnya pemerintah di sini bisa membuka pasar. Ya contoh misalnya seperti yang ada di salah satu di Kalimantan ya, terminal agro. Jadi hasil-hasil pertanian itu mereka tampung. Nah, mereka tampung semua, terus mengatur siklus tanam di setiap kecamatan dan ada dibuat komoditi-komoditi andalan di satu kecamatan. Apa yang mereka andalkan? Misalnya contoh pepaya dari Penyambungan Barat. Sudah yang kecamatan lain dikasih lagi ada inovasi dari pemerintah. Dari desa ini kita andalkan misalnya contoh nanas gitu kan. Ini mungkin belum ada mungkin atau bagaimana ya, saya juga nggak tahu di pemerintah itu bukan ya sebangsa tata ruang gitu, artinya tuh sentra-sentranya itu ini cocoknya di sini, ini di sini, ini di sini seperti yang disampaikan tadi itu belum ya, pernah nggak diskusi dengan dinas pertanian gitu? Kita sering diskusi dengan mereka, dengan bapak-bapak di dinas pertanian dan ada bantuan mereka kasih, cuman kadang masyarakat di kita juga mau yang instan saja. Instan ya. Ada duitnya enggak? Sebetulnya bukan duitnya yang kita ini. Ya. Apa sih peluang untuk menciptakan uang yang harus kita yang harus kita terima. Dan pemerintah seharusnya penyuluh-penyuluh yang ke desa-desa itu ditaruh penyuluh-penyuluh yang terampil dan punya skill, jangan hanya dia datang berseragam ini tapi dia tidak tahu ini, dia tidak punya contoh untuk masyarakat. Banyak ya penyuluhnya, tapi kan rata-rata mereka dididik spesial, mana ada pendidikan khusus untuk melakukan penyuluhan, meyakinkan para petani itu bahwa apa yang mereka sampaikan itu sudah berhasil gitu kan. Ini mungkin yang saya tidak tahu ya masalahnya di mana ini ya. Tapi yang pasti kadang bantuan pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Contoh, misalnya di desa di Kecamatan Penyambungan Barat, di Desa Runding contohnya, mereka itu butuh bibit hortikultura. Contoh misalnya seperti bawang sudah datang, kita datang, cabai datang, terus pepaya untuk tanaman tumpang sari jangka panjangnya. Tidak usah lagi didatangkan misalnya contoh jagung biarkan ke desa lain. Jagung misalnya di daerah Siabu gitu ya. Daerah Siabu atau Kecamatan Penyambungan Utara. Sesuaikanlah suhu tanah disesuaikan dengan kebiasaan petani di situ. Oke, sahabat Istad FM dimanapun Anda berada, semakin menarik perbincangan kita dengan seorang yang rela pulang kampung untuk membangun kampung di sentra pertaniannya gitu ya. Menjadi petani bukan sebuah kesalahan. Pekerjaan yang menghasilkan banyak uang tidak melulu harus di kantor atau di tempat-tempat yang lain. Selepas jeda kita akan kembali untuk bercerita lebih lanjut atau lebih jauh dengan Azwar Pulungan. Tetap di Ruang Paslah.